dari waktu ke waktu itu berkembang, berbeda-beda gitu ya. Ada banyak pengaruh yang kemudian mempengaruhi bagaimana budaya itu kemudian berbeda-beda dari zaman ke zaman, meskipun ada hal-hal yang bersifat lebih tetap tergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setara, semangat tangguh sejahtera. Gender Talk merupakan podcast dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY yang bertujuan memberikan wadah belajar bersama tentang gender. Berbicara tentang gender, kita tidak hanya berbicara tentang perempuan, tetapi kita juga berbicara tentang persamaan hak dan rasa keadilan bagi semua jenis kelamin, juga termasuk kelompok rentan seperti lansia, anak, dan penyandang disabilitas. Bersama saya, Maisora Nusantoro, yang akan memandu acara pada kesempatan kali ini. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang sangat kita cintai dengan segala macam latar belakangnya, historis, kultur, dan keseharian masyarakatnya, yang tentunya dari latar belakang ini membentuk sebuah frame terhadap pandangan sesuatu. Nah, dalam konteks ini kita akan berbicara tentang pemberdayaan perempuan dalam bingkai budaya Jogja. Maka akan ada sudut pandang tersendiri dari masyarakat Jogja, dari budaya Jogja terhadap memandang pemberdayaan perempuan. Nah, obrolan yang seru pada hari ini, kita sudah bersama dengan narasumber-narasumber hebat, ibu yang sangat saya kagumi. Yang pertama ada Ibu Kepala Dinas PP3P2, Ibu Erlinda Hidayati SIPMM. Selamat siang, Bu Erlinda. Selamat siang, Mas Mahesa. Selamat siang semua pemirsa Gender Talk. Sehat, Bu Erlinda? Alhamdulillah sehat. Lalu narasumber yang kedua dari sudut pandang ahli, seorang guru besar dari UGM, dari Fakultas Ilmu Budaya, ada Profesor Dr. Wening Udasmoro MHum DEA. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas Maheswara. Selamat siang pemirsa Gender Talk. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Teman-teman pasti sudah tidak sabar menunggu curah pikiran kita pada kesempatan kali ini, maka kita langsung mulai saja dengan sebuah pertanyaan yang cukup mendasar. Ini mumpung ada Prof. Wening dan FIB ya. Saya ingin tanya, Prof. Menurut Prof. Wening, apa itu budaya? Ya. Terima kasih. Ini saya kira pertanyaan yang cukup kelihatannya simpel, tetapi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai budaya itu ada minimal dua hal yang penting, yang sifatnya secara keilmuan itu historis, begitu ya. Jadi budaya itu kalau dulu orang melihatnya adalah hasil budidaya, bahwa apa yang dihasilkan oleh masyarakat itu adalah budaya. Jadi ketika kita berbicara mengenai budaya, maka asosiasinya ada dengan produk budaya, gitu ya. Jadi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat. Tetapi di dalam konteks keilmuan sekarang, budaya itu bukan hanya produk, tetapi budaya adalah juga proses. Jadi proses membuat itu adalah juga budaya. Jadi Gender Talk acara kita pada hari ini adalah budaya. Karena kita sedang dalam proses. Proses untuk apa? Untuk equality, untuk sosialisasi equality. Dan yang tadi menarik adalah bahwa ketika berbicara gender itu tidak hanya berbicara perempuan. Kita berbicara juga kelompok rentan meskipun itu laki-laki. Kelompok rentan meskipun itu dari kelas sosial yang atas pun ada yang rentan ya karena sakit dan lain sebagainya. Jadi ini adalah satu yang sangat kompleks. Konteks budaya, jadi budaya di dalam konteks masa kini tidak hanya produknya, tetapi adalah prosesnya juga. Begitu. Menarik juga tadi ya, selama ini kita mengenal budaya ini, wah mungkin batik, produk-produk budaya dengan tarian, ternyata kita mendapat perspektif yang cukup besar ya teman-teman, bahwa ada juga
proses dalam berbudaya. Ibu Erlina. Bagaimana tertarik budaya? Saya ingin diberi cerita sedikit dari Ibu Erlina tentang budaya Jogja. Iya. Ya, kurang lebih bagaimana Bu, budaya Jogja itu? Ya, seperti tadi ya Prof. Wening sudah menjelaskan tadi, budaya itu kan hasil cipta karya, karsa dan sebagainya dari masyarakat, dari orang-orang gitu. Nah, di IY seperti apa? Ya, semua yang dihadirkan atau menjadi produk dari apa yang keseharian dilakukan oleh masyarakat di IY, itulah budaya. Dari waktu ke waktu itu berkembang, berbeda-beda gitu ya. Ada banyak pengaruh yang kemudian mempengaruhi bagaimana budaya itu kemudian berbeda-beda dari zaman ke zaman, meskipun ada hal-hal yang bersifat lebih tetap terkait dengan nilai misalnya, itu yang membentuk kemudian perilaku karakter yang berbeda dibanding daerah-daerah lain. Seperti itu sepertinya tidak tampak tapi terasakan di dalam kehidupan masyarakat di IY sehari-hari. Jadi tidak hanya produk budaya itu dalam bentuk berkesenian gitu, tarian, gending, musik dan sebagainya, lukisan, karya-karya arsitektur, bangunan-bangunan, struktur dan sebagainya, tetapi juga hal yang tidak terlihat atau intangible itu tadi, nilai-nilai, norma, etika dan sebagainya. Nah, itu menjadi pembentuk dari apa yang ada sekarang di DIY itu. Terkait dengan itu memang kita harus melihat apa yang dulunya ada, kemudian apa yang berpengaruh di dalam perjalanan kehidupan itu, sehingga kemudian menjadi seperti sekarang. Meskipun apa yang kita targetkan di masa depan, itu kemudian bisa kita lakukan rekayasa budayanya, sehingga yang menjadi target ke depan itu kemudian bisa tercapai. Gitu. Tidak hanya mengikuti perkembangan zaman saja, tapi sebuah budaya itu bisa direkayasa menjadi seperti apa yang kita inginkan. Peradaban di masa depan seperti apa yang kita tuju, itu harus ada langkah-langkah untuk bisa membentuk mindset, merubah mindset, kemudian menekankan mindset pada hal-hal tertentu yang diinginkan. Seperti itu, melalui banyak sisi budaya, tidak hanya yang tangible, tapi juga yang intangible tadi. Begitu. Kalau corak-corak budaya Jogja sendiri bagaimana Bu? Misalnya karakter masyarakatnya seperti lebih kesopan santun lalu menghasilkan budaya yang seperti ini gitu, ada contoh-contohnya enggak Bu? Iya, seperti tadi yang nilai-nilai pembentuk gitu ya, menjadi karakter, perilaku dan sebagainya. Jogja ini kan ada nilai-nilai yang sangat adiluhung, Hamemayu Hayuning Bawono, Sangkan Paraning Dumadi, Golong Gilik dan sebagainya, ada banyak lagi. Nah, itu menjadi pembentuk karakter dari masyarakat kita. Kemudian di dalam budaya melayani, seperti kami yang di ASN ini ya, di Pemda, itu juga ada budaya-budaya satrio tadi, satria, yang harus selalu kami lakukan setiap hari di dalam melayani masyarakat. Dan satria itu juga itu mengandung unsur nilai-nilai yang besar tadi, Hamemayu, Hayuning Bawono, Sangkan Paraning Dumadi, Golong Gilik dan sebagainya. Nah, apa yang kita lihat sekarang yaitu bentukan dari apa yang memang kita upayakan, termasuk dengan rekayasa-rekayasa tertentu tadi. Baik. Dari beberapa obrolan kita pada kesempatan ini tadi saya menangkap bahwa budaya itu dinamis ya. Iya. Bu Erlina dan Prof. Wening. Kalau dari Prof. Wening sendiri, apakah ada langkah-langkah Prof untuk menuju budaya itu menuju sebuah proses atau budaya menuju lebih baik, atau lebih tepatnya bagaimana proses perubahan budaya Prof? Iya. Tadi disampaikan ya, yang disampaikan Bu Erlina itu kan yang sering disebut sebagai social engineering. Jadi rekayasa sosial itu dilakukan. Di dalam rekayasa sosial terkait dengan budaya ini kan sebetulnya ada dua hal yang penting. Ya, pertama adalah merekayasa gagasan budayanya. Yang kedua adalah perilaku budaya. Yang tadi nilai-nilai, norma-norma itu kan perilaku budaya. Tapi kemudian gagasan budaya itu sebetulnya apa yang ingin dibuat untuk misalnya membuat masyarakat Jogja ini semua orang merasa mendapatkan kesempatan yang sama
dalam sisi gender misalnya antara laki-laki dan perempuan itu mendapatkan kesempatan yang sama, itu kan memerlukan gagasan, memerlukan satu desain ya, memerlukan suatu desain. Jadi kegiatannya memang betul-betul didesain ya, didesain bahwa untuk agar laki-laki dan perempuan yang kelas menengah ke bawah itu mendapatkan kesempatan yang sama, itu desainnya tentu saja akan berbeda dengan yang kelas menengah ke atas misalnya, karena mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang usia muda misalnya, laki-laki, perempuan, dan kelompok rentan yang lain itu memiliki kebutuhan yang berbeda dengan yang golongan usia yang lebih senior. Jadi yang bisa dilakukan memang betul-betul mendesain dengan social engineering tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Erlina dalam bentuk gagasan budaya. Nah, gagasan budaya ini nanti di dalam konteks gender itu tidak hanya soal laki-laki perempuan, tetapi perlu matriks ya. Jadi laki-laki perempuan tapi mereka dari kelompok yang mana? Karena mereka akan memiliki kebutuhan yang sangat berbeda. Anak-anak akan memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan orang tua ya. Kemudian yang dari wilayah rural itu akan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan yang dari wilayah urban dan lain sebagainya. Jadi saya pikir yang penting juga adalah memahami kosmopolitannya Jogja. Karena Jogja ini sangat kosmopolitan ya. Tidak kalah kosmopolitannya dengan Jakarta ya, karena semua bangsa ada di sini, semua grup etnis ada di sini, semua golongan usia dan lain sebagainya itu ada di sini. Jadi memerlukan matriks sehingga kebutuhan mendesainnya nanti itu menjadi tepat pada sasaran. Mungkin seperti itu, Mas Mahis. Ya, betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Wening begitu. Jadi di dalam perencanaan pembangunan termasuk di dalam penganggarannya itu benar-benar harus detail, lebih detail gitu. Apa yang akan kita sasar itu datanya itu harus cukup bisa mewakili keberagaman tadi dari sisi usia, dari sisi ras, misalnya suku, agama, kemudian di lokasi mana mereka berada dan sebagainya, itu harus sangat detail sehingga kemudian tepat sasaran dan terpilah gender gitu, laki-laki dan perempuan seperti apa datanya, kemudian kelompok rentan tadi seperti apa datanya, sehingga semua nanti bisa terakses dengan baik, bisa mengambil manfaat, berpartisipasi dan mengkontrol pembangunan dengan jauh lebih baik. Kalau untuk saat ini sendiri kondisi datanya bagaimana Bu Erlina? Nah, itu yang cukup baik atau? Betul, masih perlu banyak perbaikan. Mungkin Prof. Wening juga perso begitu dari PSW ya. Ya, pembangunan kita banyak yang masih netral gender gitu. Bahkan datanya belum terpilah gender gitu. Tampaknya ada sektornya itu tidak menyentuh gender gitu, padahal tetap menyentuh gender. Masalahnya adalah mungkin datanya masih belum pilah gender, sehingga kemudian kebijakan yang diambil, pembangunan yang kemudian diintervensikan kepada masyarakat itu seperti netral gender. Nah, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau kita lihat IPM kita memang bagus ya Prof. Wening ya, meningkat terus juga begitu. Tetapi ketika kita melihat IPG ataupun kesenjangan gender antara IPM laki-laki dan IPM perempuan itu masih dalam luas yang sama gitu. Artinya dari tahun ke tahun kita masih kesenjangan gendernya tidak makin menyempit begitu, tidak menjadi segaris begitu. Artinya segaris itu ada gender begitu ya, tetapi masih deviasinya sangat besar ya, dan masih terus gitu, deviasi terus gitu, tidak makin menyempit. Nah, itu masih kegagalan untuk pembangunan kita. Berarti langkah strategis selanjutnya memang pemetaan data ya Bu Erlina? Betul ya. Tadi berangkat dari perbedaan kebutuhan, lalu ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar dari laki-laki dan perempuan. Apakah ada ancaman khusus Bu Erlina untuk terutama kelompok rentan dan terutama perempuan di Yogyakarta ya Bu Erlina? Ya, sebetulnya ini juga dimulai harus dari pembangunan terhadap anak ya. Baik itu kita bisa lihat di indeks perlindungan anak itu juga meskipun kita cukup baik, tetapi di dalam indeks perlindungan khusus anak artinya kelompok rentan itu juga kita masih belum begitu bagus pembangunannya, itu masih harus banyak ditingkatkan. Nah, kelompok rentan di masa anak-anak ini nantinya kan akan berakibat kalau tidak dilakukan pembangunan dengan baik begitu, nanti di masa dewasanya mereka akan tetap masuk menjadi kelompok rentan lagi dengan tidak begitu diintervensi dengan pembangunan, maka kehidupan mereka selanjutnya setelah dewasa nanti juga akan mengalami banyak masalah.
Nah, kemudian yang di sisi dewasa juga demikian, kelompok rentan baik laki-laki maupun perempuan, karena kita bicara gender itu tidak bicara perempuan ya, Prof. Wening ya, tetapi antara laki-laki dan perempuan itu harus setara gitu, adil gitu, adil gender. Nah, terhadap kelompok rentan ini baik laki-laki maupun perempuan harus benar-benar punya data sehingga kemudian intervensinya juga tepat, sehingga tidak ada satupun golongan masyarakat kita itu yang tidak terintervensi pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, kualitas mereka begitu. Berarti cukup kompleks juga ya Bu, iya, mulai dari anak lalu nanti pembangunan baru naik jadi dewasa lalu kembali ke anak lagi. Saya mendapat insight baru nih, sobat setara ya. Jadi kita tidak bisa memberikan frame yang sempit bahwa kita ingin instan ya pemberdayaan perempuan segala, tapi kita coba berpikir lebih kompleks lagi terhadap permasalahan yang ada. Nah, sekarang saya ingin meminta pendapat dari Prof. Wening. Prof. Wening ini dulu dekan FIB teman-teman. Jadi Prof. Wening ini juga termasuk dekan yang hits. Fansnya banyak. Karena punya grup band. Dedin ya Prof? Dedin ya. Dedin ini apa grup band isinya dekan-dekan se-UGM ya, sobat setara, jadi bisa search di YouTube Dedin ya. Pernah viral loh itu. Prof. Wening dulu kan pernah menjadi pimpinan di fakultas Prof. Saya ingin meminta sudut pandang dari Prof. Wening, kira-kira suka duka menjadi pemimpin perempuan bagaimana Prof? Iya. Suka duka menurut saya yang paling menyedihkan ya itu karena masih ada relaktansi ya, masih ada keengganan orang dipimpin oleh perempuan. Itu yang menurut saya itu yang paling mengenaskan ya untuk era masa kini gitu ya. Jadi ada itu ya kelompok kecil sebetulnya tetapi cukup mengganggu menurut saya, yang secara terang-terangan itu menyatakan bahwa nggak usah perempuan menjadi dekan gitu, apalagi muda. Jadi tidak hanya soal perempuannya tapi soal mudanya itu juga persoalan lain gitu ya. Jadi kalau perempuan tetapi senior nggak apa-apa. Tapi kalau perempuan muda itu belum, jangan dikira menjadi perempuan muda itu privilege, menyenangkan ya. Itu kadang-kadang juga berat ya, karena tantangannya menghadapi hierarki tersebut begitu ya. Terus yang kedua mungkin adalah bagaimana kita, tantangan yang terbesar juga meyakinkan bahwa kita bisa. Perempuan itu sama, memiliki kemampuan yang sama, memiliki kinerja yang sama, kemudian memiliki kecerdasan yang sama. Ya, jadi itu challenging karena kita berhadapan dengan banyak orang dan kita harus membuktikan itu. Jadi pembuktiannya itu seperti lebih berat daripada laki-laki, mungkin dialami juga oleh Ibu Erlina gitu ya. Jadi challenging sekali ya, sebetulnya menjadi pimpinan bagi perempuan. Ya, bagi perempuan itu cukup challenging, terutama di awal ya. Tapi setelah mereka melihat kinerja, bahwa kinerjanya nggak kalah, kecepatannya nggak kalah, kemudian juga justru mungkin yang paling dirasakan ini adalah perhatian, ya, perhatian, pelayanan, tidak membeda-bedakan, dan kalau ada urusan yang bahkan bersifat personal itu pun kita tidak wigah-wigih untuk ikut terlibat memecahkan persoalan mereka. Nah itu kemudian yang mengubah orang untuk percaya bahwa zaman sekarang sudah tidak model lagi ya untuk menolak perempuan itu menjadi pemimpin dalam institusi apapun. Mungkin seperti itu. Tapi di awalnya memang cukup berat gitu ya. Saya sepakat sobat setara bahwa kinerja perempuan sebagai pemimpin juga bisa sama dan bahkan bisa lebih baik ya. Kalau ini sedikit sharing, dulu itu awal-awal COVID di UGM itu kan ada bantuan dari rektorat. Nah, lalu diserahkan ke masing-masing fakultas. Nah itu kebijakan masing-masing fakultas. Nah, saya dengar sendiri teman-teman FIB itu, wah bantuannya kok lancar. Karena perempuan. Wah, ya. Waktu itu ya kita tahu sendiri dekannya siapa. Ya, dekannya perempuan. Nah, itu bantuannya dari FIB. Oh dari FIB. Bukan dari rektor.
Revisi, edisi lebih empati begitu ya, Prof. Ya memang dari sisi positifnya kepemimpinan perempuan, artinya perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin ini juga nanti ada kaitannya dengan ketika pengasuhan di masa anak-anak ya. Itu memang memiliki pertama empati, gitu, lebih bijak, kemudian lebih detail bekerjanya karena terbiasa sejak kecil perempuan itu lebih detail begitu ya mengerjakan ketugasan-ketugasannya, kemudian tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, dan empati itu terhadap semua golongan gitu, baik anak-anak, rentan, orang tua dan sebagainya gitu. Jadi pengasuhan di budaya kita, terutama di Jogja ini, itu juga bisa dikatakan harus juga ada rekayasa gendernya begitu. Pengasuhan terhadap anak laki-laki maupun pengasuhan terhadap anak perempuan itu harusnya berkeadilan gender gitu. Yang berbeda kan hanya sisi biologisnya begitu ya, tetapi untuk hal-hal lainnya seharusnya itu berkeadilan, sehingga nanti ketika mereka dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan itu memiliki kapabilitas yang sama, empati yang sama, bijak yang sama gitu, dan perhatian terhadap semuanya itu sama juga gitu. Tidak ada ordinasi dan subordinasi tadi begitu. Nah, itu akan berpengaruh pada masa kedepannya, bagaimana mereka berkiprah di dalam masyarakat, bagaimana di lingkungan pekerjaan, di lingkungan politik, bagaimana mereka mengeluarkan kebijakan. Ketika di dalam masa pengasuhan itu sudah adil gender orang tuanya, itu nanti kedepannya ketika mereka dewasa, mereka juga akan berbuat hal sama, memandang semuanya itu dengan adil gender juga. Sehingga memang diharapkan dengan pengasuhan yang benar, itu nanti kebijakan-kebijakan pembangunan di masa yang akan datang itu akan menaruh perhatian sama gitu, berkeadilan gender tadi. Kalau dari DP3AP2 sendiri untuk sosialisasi rekayasa gender ini sudah sampai tahap mana ya, Bu? Sudah dilakukan semuanya tampaknya. Artinya meskipun dalam ada sisi keterbatasan ya, SDM, kapasitas lokasi yang bisa terjangkau, yang meskipun itu kami bekerja sama dengan kabupaten dan kota, tetapi kan adalah hal-hal yang belum bisa kami jangkau secara luas. Nah, podcast ini termasuk yang kami berusaha untuk menjangkau lebih luas gitu, selain dengan pertemuan langsung gitu. Nah, untuk dari segmentasinya kami mulai dari ibu hamil bahkan gitu ya, sampai ke orang tua tadi, karena semuanya memang harus kemudian terintervensi. Kalau boleh sedikit cerita, Bu Erlina, dulu sebelum menjadi kepala dinas di DP3AP2DIY, Ibu Erlina pernah menjadi pemimpin di tempat sebelumnya atau belum? Karena ini karir ya, dimulai dari bawah, naik gitu kan. Saya pernah di Bapeda lama, kemudian di Dinas Kebudayaan, sampai menjadi sekretaris Dinas Kebudayaan juga, mulai dari Kasih sampai sekretaris Dinas Kebudayaan, kemudian menjadi kepala Balai Layanan Perpustakaan, kemudian di sini kepala Dinas P3AP2 begitu. Nah, itu seperti tadi Prof. Huning sampaikan juga itu tantangan, tetapi ketika pengasuhan di dalam keluarga itu memberikan tantangan-tantangan yang sama terhadap anak laki-laki maupun perempuan, maka kemudian terbuka kemungkinan anak perempuan itu yang sudah biasa dengan tantangan-tantangan itu menjadi lebih maju dibanding anak-anak yang diasuh dalam perbedaan gender. Anak perempuan disayang, tidak boleh keluar, tidak boleh macam-macam, tidak boleh memenuhi tantangan di luar dan sebagainya, sementara anak laki-laki boleh main bola, main di luar rumah, boleh kelayapan gitu lah, boleh kebut-kebutan dan sebagainya gitu, sehingga tantangan anak laki-laki menjadi semakin besar dibanding anak yang perempuan tadi. Nah, maka di masa depan juga akan begitu, akan lebih banyak pemimpin yang laki-laki kalau pengasuhannya seperti itu. Maka pengasuhan harus memberikan tantangan yang sama gitu terhadap anak laki-laki maupun perempuan. Baik, Bu Erlina. Iya. Tapi selama dulu menjabat di DIY, Bu? Iya, DIY terus. Nah, ini kita kembali ke sedikit pembahasan budaya, Bu. Ini berdasarkan pengalaman ya, Bu. Selama Bu Erlina menjadi mengabdi di DIY ini, Bu, bagaimana frame masyarakat DIY terutama ya, Bu, terhadap perempuan ya, Bu? Apakah ada pembanding dari daerah lain atau sharing-sharing, Bu? Di daerahku yang perempuan memang benar-benar nggak boleh atau gimana, Bu?
Kalau melihat dari angka ya, statistik dan sebagainya, DIY ini memang paling bagus ya. IPG-nya juga paling atas dibanding provinsi lain gitu. Artinya pembangunan gender kita ya bisa dikatakan jauh lebih berhasil daripada provinsi yang lain gitu. Hanya masalah IDG tadi, indeks pemberdayaan gendernya, yang keterwakilan perempuan di parlemen, yang DIY masih di bawah rata-rata nasional, itu PR besar. Artinya ya kita harus mulai dari sisi pengasuhan tadi, memberikan tantangan-tantangan yang sama, sehingga ketika perempuan nantinya dewasanya mau berlaga menjadi caleg gitu, itu sudah punya kapasitas, ketangguhan dan sebagainya untuk bisa bersama-sama dengan laki-laki di dalam bagaimana bersaing di dalam kompetisi menjadi legislatif, anggota legislatif tadi. Itu PR besar kita. Dan butuh juga rekayasa budaya juga gitu, rekayasa sosial seperti tadi yang disampaikan. Tadi ada rekayasa budaya, lalu rekayasa gender, mungkin mediumnya lewat sosialisasi ya. Mungkin kalau dari Prof. Wening sendiri apakah ada sedikit materi-materi khusus atau sedikit tips-tips Bu untuk mengisi materi tersebut, materi dari sosialisasi tersebut, apakah perlu menarikkah atau perlu kontennya memang to the point kah atau bagaimana? Iya. Saya kira aspek ya untuk ini kan sebetulnya kita berhadapan dengan yang kita sebut sebagai kesadaran, awareness gitu ya. Aspek kesadaran itu kan yang paling penting di dalam berbagai bentuk social engineering, termasuk di dalamnya adalah bagaimana soal gender equality, sekarang ada gender equity ya, penghargaan terhadap gender differences, perbedaan-perbedaan gender gitu kan. Itu semuanya kan terkait ya sebetulnya dengan mindset, kesadaran. Nah, ini sebetulnya membutuhkan mekanisme. Jadi misalnya kesadaran tadi yang disampaikan Bu Elina, mengapa seorang perempuan itu males menjadi anggota parlemen ya. Itu bisa sebetulnya di dalam social engineeringnya itu adalah membuat mekanisme ya. Membuat mekanisme misalnya mekanisme di mana partai politik misalnya itu memberikan memang betul-betul niat gitu ya, bahwa ini perempuan dimasukkan di dalam menjadi calon itu bukan hanya untuk matching di poster gitu ya. Jadi kalau dulu kan di yang 2004 misalnya itu kan dari topi ke sepatu ya, jadi artinya bahwa ketika perempuan itu ada kuota kan, kita memiliki kuota perempuan 30% ya di dalam parlemen, itu hanya formalitas. Karena apa? Akhirnya nanti yang nomor 1 yang akan jadi. Meskipun yang nomor 3 itu dapat banyak, tetapi suaranya akan diberikan ke nomor 1. Sekarang sudah mulai bagus ya, tidak seperti itu. Tetapi mungkin niat untuk betul-betul pengen menjadikan perempuan itu sebagai anggota parlemen itu yang perlu ditendangkan gitu supaya nendang gitu, karena masih menurut saya masih cukup lip sync ya, masih cukup lip sync. Jadi ya kita akan mencoba membuat perempuan agar menjadi anggota parlemen ya, tapi sebetulnya tidak betul-betul niat partai politik. Itu saya lihat di berbagai daerah juga seperti itu gitu. Karena kebetulan keluarga saya itu keluarga yang cukup masuk dalam dunia politik ya. Jadi terganjalnya itu sebetulnya hanya karena niat partainya yang betul-betul nggak berniat, pengennya tetap mengarahnya kepada seseorang yang selalu itu adalah laki-laki misalnya seperti. Jadi memang membutuhkan mekanisme, dan yang terpenting tadi adalah soal awareness, kesadaran ya, bahwa tadi disampaikan ketika perempuan itu masuk di dalam dunia politik, dunia pendidikan ya, sampai sekarang kan jumlah guru besar perempuan kan juga masih sangat sedikit. Karena apa? Mekanismenya tidak ada. Jadi memang perjuangannya itu harus tikel, double. Misalnya seperti saya menjadi guru besar itu perjuangannya harus double. Karena apa? Karena ngurus macam-macam ya, ngurus rumah tangga, ngurus yang lain-lain kecil-kecil, masih harus ngurus yang ini, misalnya seperti itu. Gitu. Kalau berangkat dari kondisi ini Prof, kondisi organisasi mahasiswa Prof, saat ini teman-teman perempuan sudah banyak yang mengisi jabatan-jabatan strategis di organisasi mahasiswa, lalu tingkat partisipasi juga tinggi. Apakah Prof Wening optimis di beberapa tahun ke depan untuk menuju ke kesadaran tersebut, jalan kita bisa dipandang optimis Prof? Ya, saya optimis asalkan nggak ada yang mencoba untuk mengerem
Karena saya melihat indikasi ada yang ini perempuannya jangan deh, sebagai contoh ya, misalnya sekarang ini kan jumlah mahasiswi perempuan itu lebih banyak daripada mahasiswa. Nah ini udah mulai nih ada yang kayak kebakaran jenggot gitu ya, jadi loh kok ini kok sekarang kok jadi perempuannya yang lebih banyak nih daripada laki-laki. Wah nggak bisa ini, besok harus nih, harus dikurangi ini, jadi harus dilihat gendernya ketika rekrutmen mahasiswa. Nah itu saya tidak setuju, karena wah ini kok nanti kok yang masuk ke fakultas ini kok jadi perempuannya lebih banyak. Itu sudah mulai ada pemikiran seperti itu, dan itu saya sangat khawatir gitu ya. Dan itu makanya saya mengencourage betul perguruan tinggi tidak atau jangan pernah melakukan itu gitu ya, jangan sampai bahkan kepikiran. Karena perempuan bisa masuk ke perguruan tinggi, kemudian lolos rekrutmen, itu mereka juga melalui perjuangan yang panjang sama berjuangnya dengan laki-laki. Seperti itu. Ya optimis asalkan jangan direm-rem ketika mereka sudah maju malah ojo gitu. Ya, memang yang seperti itu juga harus menjadi, itu kan data ya yang disampaikan Prof. Uning tadi, itu menjadi pertimbangan, menjadi dasar basic untuk mengeluarkan kebijakan tertentu begitu. Yang jelas kan kita harus berkeadilan gender tadi, laki-laki maupun perempuan. Ketika misalnya yang laki-laki makin tahun makin ketinggalan misalnya, dan dalam selisih yang makin jauh itu juga harus menjadi perhatian. Apa yang terjadi terhadap laki-laki ini sehingga kemudian ketinggalan? Nah harus kemudian dilakukan intervensi. Betul, afirmatif kalau perlu begitu, sehingga pembangunan ini benar-benar bisa adil gender tadi. Ini tidak hanya perempuan, laki-laki pun juga iya. Gitu. Sangat mungkin sekarang anak laki-laki mungkin perhatiannya lebih banyak pada hal-hal lain, sehingga untuk yang keilmuan yang benar-benar belajar itu menjadi ketinggalan begitu ya, sehingga di masa SMA itu sudah kelihatan ketinggalan. Yang bisa masuk perguruan tinggi negeri banyak yang perempuan misalnya, itu kan berarti nantinya harus ada intervensi tertentu gitu. Baik Bu Lina, tadi kita sempat menyinggung lagi tentang ada ketimbangan lagi ya. Ini mungkin sedikit opini, saya ingin meminta opini dari Prof. Uning. Kalau mungkin dari sudut pandang historis, Prof. Iya. Bagaimana sudut pandang historis ini sehingga titik ketimbangan tersebut ada, Prof? Apakah mungkin waktu penjajahan atau bagaimana, Prof? Mungkin. Iya. Dari sisi historis kita melihat ya sebetulnya kita siapa sih Navy atau pemimpin angkatan laut pertama di dunia? Itu adalah Kemal Hayati. Itu dari Aceh. Itu pada abad ke-17. Dia itu yang berhasil menggempur Portugis kalau tidak salah pada waktu itu, gitu ya. Terus kemudian banyak sekali ya perjuangan-perjuangan yang bisa kita lihat bahwa memang di dalam konteks Jawa saja, di tempat lain yang namanya di Eropa ratu perempuan itu nggak ada. Tapi kita memiliki kan ratu perempuan, ya kan? Ada Tribuana Tunggadewi, ada Gayatri Rajapatni, ya kan itu kan ratu-ratu perempuan yang hebat-hebat gitu ya. Tapi kemudian kita mengalami kemunduran ketika kemudian justru ada intervensi yang cukup besar ya, dari influence misalnya dari pemahaman agama, misalnya nggak boleh perempuan itu menjadi pemimpin, atau dari kolonial yang memberikan ruang lebih banyak kepada laki-laki. Buktinya apa? Buktinya kan yang boleh sekolah hanya laki-laki, perempuan tidak boleh sekolah, misalnya seperti itu. Dan kemudian berlanjut mental-mental postkolonial tersebut berlanjut sampai sekarang. Ditambah lagi sekarang dengan yang dunia kita itu kan dunia informasi yang carut marut ya, semua informasi ada, kemudian informasi yang paling banyak diadopsi adalah informasi yang dipercaya, tetapi kemudian orang tidak menyadari, tidak menyaring informasi itu, gitu ya. Jadi dari sisi historis kita itu naik turun sebetulnya di dalam konteks Indonesia, tapi kita menurut saya pernah memiliki kejayaan, di mana perempuan itu memiliki aspek-aspek di mana mereka sama posisinya dengan laki-laki, cuman memang posisi perempuan yang posisinya seperti itu perempuan kelas atas, perempuan bangsawan, ya kan. Kemal Hayati kan anak raja, Cut Mutiah, Cut Nyadin kan dari kalangan kelas atas,
yang ratu-ratu juga dari kalangan kelas atas, sementara kalangan kelas bawah kan memang belum mendapatkan kesempatan yang sama ya, meskipun dari sisi ekonomi mungkin mereka juga hebat. Coba Pasar Beringharjo itu mungkin kalau dihitung jumlahnya, family, the backbone of the family, tulang punggung keluarga itu mungkin banyak perempuannya. Nah ini saya kira dari historis itu kita naik turun, cuman kalau menurut saya Indonesia sekarang ini ya dari sisi awareness itu saya agak khawatir perempuan itu dikembalikan ke dapur. Saya agak khawatir di dalam konteks media yang demikian bisa diakses semua orang dengan sangat bebas, itu pengembalian perempuan ke dapur itu sangat kuat ya. Jadi itu yang naik turunnya seperti itu. Tidak bisa kita jelaskan sejarah dengan sangat seakan-akan ini ya, seperti itu gitu ya, ada naik turun menurut saya ya. Kondisi yang naik turun tersebut ini dan kondisi kontekstual saat ini tentu tadi dari Prof ini jelaskan peninggalan PR ya, peninggalan PR, dan kita tetap harus menuju ke lebih baik, terutama menuju kesadaran ya Prof. Kalau dari Ibu Erlina sendiri di DIY ini bagaimana Bu? Langkah-langkah strategis untuk menuju kesadaran tersebut Bu, agar naik turunnya tuh grafiknya naiknya ke atas. Ya itu tadi seperti yang disampaikan Prof Wening ya, itu data itu penting gitu. Apa yang disinyalir kemudian dicari kajiannya dan sebagainya, menghasilkan data untuk intervensi tadi menjadi penting. Artinya kalau memang ada pergerakan untuk memundurkan peran perempuan seperti dulunya begitu, itu juga harus dilihat. Harus melakukan apa dalam rangka untuk supaya itu kemudian kembali ke jalan yang normal lagi begitu, baik melalui sosialisasi tadi, melalui edukasi, kemudian advokasi terhadap pemangku-pemangku kebijakannya, kemudian juga melalui kegiatan-kegiatan program-program yang digulirkan dalam rangka untuk mengembalikan tadi, itu menjadi penting juga, dan kerjasama antar pihak itu juga penting. Nah, apa yang disampaikan Prof Wening tadi keterkaitannya dengan keanggotaan di parlemen, karena DPR atau parlemen ini kan salah satu dari lembaga yang ikut menentukan kebijakan dari daerah begitu ya. Sehingga kalau hanya sedikit perempuan yang ada di situ, maka kebijakan-kebijakan yang keluar juga akan bisa dikatakan akan lebih tidak adil gender gitu. Ada potensi untuk menjadi tidak adil gender, menjadi netral gender tadi, tidak melihat dari data-data yang secara keadilan gendernya itu, pilah gendernya itu ada di mana masalah-masalahnya gitu. Nah, untuk yang di IY ini karena kita sudah menjadi daerah yang istimewa, yang secara undang-undang sudah ada undang-undang keistimewaannya begitu, ada perda-perda keistimewaan juga. Nah, itu salah satu dalam rangka untuk menjaga supaya apa yang dikhawatirkan oleh Prof Wening dengan adanya sinyalemen tadi, itu kemudian bisa kita rem dan bisa kita kembalikan, karena pada dasarnya budaya Jogja itu budaya yang adil gender begitu ya. Dari dulunya sudah seperti itu. Peran perempuan itu sama sebetulnya dengan laki-laki, mungkin dengan pembagian ketugasan yang sangat mungkin berdasarkan kesepakatan tertentu bisa kemudian tertentu juga begitu. Tetapi bisa juga kesepakatan itu juga menghasilkan yang sebaliknya gitu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Prof Wening, perempuan-perempuan di Jogja ini dulunya itu banyak yang menjadi garda depan ekonomi gitu. Yang laki-laki di sawah sambil mengasuh anak-anak, yang perempuan itu jualan di mana-mana. Bahkan simbah saya, dua-duanya itu jualannya keluar pulau, gitu. Jadi batik, lurik dan sebagainya itu dibawa sampai ke luar pulau, ke Sumatera. Mungkin itu salah satu ya kenapa pembentuk saya juga gitu. Artinya dari simbah-simbah saya memang pengasuhannya sudah adil gender seperti itu, dan kemudian berlanjut di orang tua saya gitu. Karena kebetulan orang tua saya dua-duanya dari desa yang hampir sama dengan karakteristik perempuan garda depan ekonomi itu banyak sekali. Sehingga itu juga berpengaruh di dalam bagaimana orang tua saya mengasuh anak-anak laki-laki dan perempuannya. Sehingga ya setara itu tadi. Jadi kami mendapat tantangan yang sama. Nah, yang seperti itu banyak di Jogja. Daerah-daerah di mana perempuan-perempuannya banyak berkiprah di ekonomi. Ya, tadi disampaikan Prof Wening di pasar.
Itu sebagian sangat besar perempuan dan benar-benar tangguh mereka, namanya bersaing dagang gitu ya Prof. Itu ya sangat hebat mereka. Dan terhadap bagaimana mereka mengurusi keluarga, itu perempuan-perempuan hebat ini kemudian punya daya dengan suaminya begitu ya, untuk bagaimana mengasuh anak, bagaimana menangani urusan-urusan rumah tangga. Itu kemudian bisa ada pembagian tugas yang bisa seimbang karena punya daya tawar tadi, memiliki kelebihan itu. Dan ya itu tadi dari sisi angka kita bisa lihat IPG kita memang paling bagus gitu. Karena memang dari sisi budaya kita dari dulunya sudah menyumbang banyak terhadap jalannya yang berkeadilan gender. Kalau untuk harapannya ke depan bagaimana Bu? Walaupun dari historis tadi Bu Erlina mengatakan sudah baik, lalu sekarang IP dari indeksnya dari baik. Bu Erlina mimpinya apa nih untuk ke depan? Optimis akan lebih baik ya, selalu baik begitu. Dan yang belum baik akan menjadi lebih baik. Kita lihat saja di masa pandemi COVID. Ketika perempuan-perempuan yang tadinya tidak mengambil porsi untuk mencari tambahan ekonomi begitu, kemudian menjadi banyak sekali yang karena kondisi begitu, kondisi keuangan keluarga, kemudian perempuan yang sudah terbiasa kreatif, detail dan sebagainya ini tadi itu berjuang. Ketika sangat mungkin laki-lakinya mengalami PHK dan sebagainya, si perempuannya, istrinya kemudian berjuang untuk menegakkan ekonomi keluarga. Banyaknya kemudian di masa pandemi COVID 2 tahun ini berkiprah di sisi ekonomi itu nantinya akan menghasilkan di masa depan itu kinerjanya akan makin bagus, Mas. Seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan begitu. Mereka menjadi lebih bisa mengelola rumah tangga dengan lebih baik. Mungkin dari sisi beban ganda di awal-awal pandemi COVID itu mereka merasakan beban ganda, harus nyari uang, harus ngasuh anak gitu, karena biasanya laki-lakinya kesepakatan mereka adalah yang banyak di internal adalah si perempuan begitu, tiba-tiba kemudian terbalik gitu. Nah itu tantangan gitu. Perempuan yang mendapat tantangan yang banyak ini nanti akan berhasil yang semakin baik di masa depan, dan dalam mengasuh anak juga akan semakin baik begitu. Di masa pandemi awal mungkin ada beban ganda yang terasa, depresi dan sebagainya, tetapi perjalanan kemudian mereka terbiasa bagaimana mengelola rumah tangganya dengan baik dan bagaimana berkomunikasi dengan suaminya dengan lebih baik. Sangat banyak ya ilmu. Bahkan saya sendiri termotivasi ya besok. Sudah menikah belum? Belum. Oh belum. Berarti pelajaran ini. Pelajaran. Ya. Rem-rem tadi yang Prof Mening sampaikan, rem-rem konservatif tadi tidak terjadi lagi ya di keturunan berikut. Tadi juga mungkin ada indikator biar itu ada dukung keterwakilan 30%. Oh iya. Benar-benar segera realisasi. Betul. Mungkin untuk menutup obrolan kita yang sangat insightful pada siang hari ini, mungkin dari Prof Mening dulu bisa memberikan pesan Prof untuk perempuan-perempuan terutama di Yogyakarta, Prof, untuk memperjuangkan cita-citanya. Sama laki-lakinya enggak? Oh iya, sama laki-laki. Lengkap, jadi perempuan, kelompok rentan juga laki-laki, satu semua. Ya, jadi inti mungkin kalau yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita perlu memberi kesempatan yang sama ya kepada siapapun, karena mereka semua berhak atas kesempatan yang sama. Entah itu perempuan, entah itu laki-laki, kelompok difabel ya, yang senior, yang anak-anak, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan yang penting untuk bahagia. Ya, dunia kita ini adalah sekarang dunia di mana aspek kapital itu menjadi sangat penting, dan ketika kapital itu dikejar itu pasti ada persoalan psikologis yang akan terkena, sehingga kebahagiaan ini menjadi sesuatu yang sangat challenge orang, dan itu saya kira ke depan yang akan perlu kembali kita sosialisasikan adalah persoalan kebahagiaan ini, di mana semua orang dari berbagai lini ya bukan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu bisa material, bisa psikologikal ya, dan itu saya kira kita semua berhak ya dan wajib juga untuk memberikan motivasi kepada orang-orang agar semuanya bahagia, dan salah adalah dengan akses yang sama. Akses, jadi jangan sampai kelompok masyarakat tertentu itu terdiskriminasi
Karena apa? Karena dia nggak memiliki akses sehingga tidak bisa meraih kebahagiaannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Prof. Saya jadi kehabisan kata-kata karena semuanya sudah sangat lengkap disampaikan oleh Prof. Wening gitu. Ya, pada dasarnya bahwa harus bisa memberikan manfaat bagi semua, baik laki-laki, perempuan maupun kelompok rentan. Mereka harus bisa berpartisipasi secara sama, adil. Kemudian juga bisa mengontrol juga secara adil begitu. Sehingga pembagian gender ini menjadi penting. Perempuan harus berdaya, laki-laki juga harus berdaya, anak-anak juga harus terpenuhi hak-haknya, dan kemudian juga harus terlindungi itu dari tindakan kekerasan, diskriminasi, stigmatisasi dan sebagainya. Sehingga kalau semua mendapat porsi yang sama, ya Indonesia akan maju, DIY akan maju juga gitu. DIY maju, Indonesia maju. Provinsi lain juga kemudian bisa mengambil manfaat yang baik gitu, pelajaran yang baik sehingga ikut maju juga gitu. Ya, kita berharap nanti masing-masing masyarakat sampai ke tingkatan keluarga dan individu itu memahami terkait dengan keteradilan gender ini, bahwa gender itu bukan kita bicara hanya perempuan, tetapi keadilan bagi semua, tidak hanya bagi perempuan. Kalau memang laki-laki yang mendapatkan ketidakadilan juga harus adil begitu. Anak-anak, kelompok rentan juga demikian. Ya, kita harapkan ke depan dengan pemahaman yang lebih baik, maka pembangunan akan menjadi lebih baik dan semua tadi menjadi bahagia, kata Prof. Wening gitu. Kesejahteraan yang kita menjadi target pembangunan kita itu tidak hanya kesejahteraan lahir, tapi juga kesejahteraan batin. Nah, dengan keadilan gender itu sangat memungkinkan untuk kemudian semuanya menjadi bahagia bersama-sama gitu. Sukses bersama-sama dan bahagia bersama-sama. Begitu. Baik, terima kasih Bu Erlina. Jadi pesannya mari kita berbahagia dengan pembangunan yang adil melalui kesempatan yang sama. Baik, Sobat Setara, tidak terasa menit-menit yang lalu kita mendapat banyak tukar pikiran, mendapat banyak insight dari kedua sosok, Ibu Erlina yang saya kagumi dan Prof. Wening yang saya kagumi juga. Terima kasih Bu Erlina dan Prof. Wening. Sama-sama. Ya, diharapkan podcast pada siang hari ini dapat menjadi terang dalam dinamika bermasyarakat di daerah istimewa Yogyakarta yang kita cintai. Terima kasih Sobat Setara. Semangat tangguh sejahtera. Saya Maisura Nusantara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.